Hai semuanya, selamat datang di Pacaparia, Ima Vandam bercerita. You gonna break my heart, you gonna tear it apart, no matter what you do. Nah teman-teman sahabat ceriaku, pada kesempatan hari ini aku akan bercerita pengalaman aku bagaimana aku berjuang jadi TKW ke Singapura pada tahun 1999. Semoga cerita ini ada manfaatnya untuk kita semua ya. Jadi berawal dari tahun 1998 kita ada yang namanya krisis moneter ya. Nah, krisis moneter ini teman-teman tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di luar Indonesia juga, yang mana dampaknya sangat buruk baik bagi kalangan atas maupun menengah ke bawah, termasuk keluarga aku. Dan itulah kenapa akhirnya aku ingin jadi TKW ke Singapura, karena aku dengar-dengar gaji TKW di Singapura itu waktu itu 1.200.000. Jadi kalau dibandingkan dengan gaji jadi pelayan di restoran udah di kabupaten ya, di perkotaan itu gajinya cuma 150.000 waktu itu. Jadi aku pikir kalau aku jadi TKW ke Singapura dengan gaji 1,2 itu berarti aku bisa bantu keluarga aku gitu. Jadi singkat kata singkat cerita lagi, bulan Juni 1999 aku memutuskan untuk jadi TKW ya ke Singapura. Oke, dan sebenarnya bapakku sangat keberatan waktu itu, tetapi memang keadaan keluarga yang ekonominya sangat buruk, maka bapakku tidak memiliki opsi lain selain memberi restu ya. Akhirnya untuk jadi TKW itu kan butuh uang juga ya, untuk perjalanan, beli pakaian dan lain sebagainya. Kita minjam 2 juta pada tetangga ya. Ya tetangga jauh lah ya, jauh banget, beda desa kayak gitu. 2 juta ini bukan untuk bayar kita jadi TKW, tetapi untuk ngurut untuk ngurus SKCK lah, dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian termasuk juga 2 juta ini untuk beli pakaian ya, sepatu, baju dan lain-lain untuk kebutuhan selama di PT nanti. Karena untuk jadi TKW ini waktu itu aku harus ke Jakarta ya, karena PT-nya ada di Jakarta. Jadi waktu itu aku diantar oleh bapakku. Ya, bapakku yang antar sendiri ya, dan aku. Oke, sebenarnya ini ada lagi 2 wanita ya, yaitu ini kakakku dan ini teman aku gitu. Cuman ceritanya aku akan fokus dengan aku pribadi saja, oke? Dan ya ada sponsor, ini bapak, ini aku ya kan. Nah, ada sponsor yang nganterin kami ke Jakarta. Oke, sponsor ini teman-teman sangat baik sekali ini, baik. Nah akhirnya sampailah kami ke Jakarta ya. Jadi dari Jember ke Jakarta itu naik kereta.
kereta selama 24 jam teman-teman, paham waktu itu ya. Dan waktu itu apa ya, ini coba bikin kereta emang bisa gitu saya, kayak gitulah kira-kira. Jadi selama 24 jam itu kita berbincang-bincang, aku, bapakku, mbakku, dan temanku serta sponsor yang baik sekali. Dan sampailah kita pada satu tempat di mana kita akan ditampung, yaitu PT Mega Buana. Oke, PT Mega Buana ini di Jakarta. Kayaknya Jakarta Pusat kalau aku nggak salah, aku udah lupa teman-teman karena udah lama banget. Anyway, di sana kita diterima dan kita pertama di interview ya. Interview ini aku pikir aduh serem, gimana enggak sih, cuman ditanya apa tujuannya, siapa yang nyuruh kayak gitu. Jadi aku di sana aku bilang aku tidak disuruh, tetapi kemauan aku sendiri dan tujuan aku sih untuk membantu orang tua. Pastinya lah ya, di Indonesia anak-anak yang sudah dewasa melihat keadaan keluarga yang lagi kesusahan pasti merasa sangat perlu untuk bertanggung jawab membantu orang tuanya gitu. Anyway, hari itu sudah selesai ya. Interview begini begitu, bapakku pun pulang kampung ya. Bapak pulang ke kampung ya, balik kampung. Kemudian aku, mbakku, dan temanku masuk ke PT. Oke, kita tulis lagi di sini PT-nya Mega Buana. Oke. Nah, PT Mega Buana ini teman-teman sangat besar sekali. Tuh, jadi ada ribuan TKW di sini ya. Jadi ada ribuan TKW di sini. Enggak hanya ke Singapura aja tujuannya, jadi ada yang ke Saudi Arabia, ada yang ke Taiwan, Hong Kong, pokoknya banyak sekali. Dan kalau kalian ingin jadi TKW ya, maksudnya ya setelah COVID lah, sekarang kan ada si virus ini nggak bisa kemana-mana. Kalau kalian mau jadi TKW, aku sarankan jangan masuk ke PT yang terlalu besar karena sistemnya dipastikan sistemnya jelek ya, dari pengalaman aku pribadi. Jadi oke, sekarang kita akan lanjut pengalaman di PT Mega Buana ini. Oke. Oke, pengalaman selama kita di Mega Buana ini sangat menyedihkan ya teman-teman. Sangat menyedihkan. Karena selama di PT ya, kita itu diperlakukan sangat tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Ini cerita 1999 ya teman-teman. Pastinya beda lagi dengan cerita yang sekarang, dan cerita waktu aku ke Taiwan pun beda ya. Jadi ini cerita aku awal jadi TKW 1999 ya. Apa maksudnya dengan tidak manusiawi? Jadi kita itu selama di PT diperlakukan seperti budak ya. Budak. Kita dibentak, kita disuruh-suruh, kita dimaki-maki, pokoknya
nono banget, tidak manusiawi sekali, dan itu sangat sedih. Banyak juga yang melarikan diri dan bahkan ada yang hingga mempunyai penyakit kejiwaan gitu ya, histeris, teriak-teriak kayak gitu, nangis-nangis pengen pulang kayak gitu ya. Tetapi aku bertahan karena selama kita itu nurut aja, kita sebenarnya akan baik-baik saja. Tetapi memang tidak susah. Memang tidak mudah ya. Dan ya, selain dibentak, dimaki, pokoknya gimana ya teman-teman. Jadi kamu gini gitu, pokoknya sok banget cara ngajarin kita itu, seakan-akan kita adalah orang yang bodoh, kayak kambing gitu ya, dipecut gitu ya. Pastinya nggak dipecut, cuman mulutnya itu kotor banget lah, ngata-ngatain kita itu kayak mau kerja harus siap mental ini itu, pokoknya kayak kita mau dikirim ke zone perang kayak gitu ya teman-teman. Anyway, selain juga kita itu diperlakukan tidak manusiawi, makanannya juga tidak enak. Di sini aku tidak berkata bahwa makanan tidak enak itu kita nggak bersyukur, tidak ya. Maksudnya ini benar-benar tidak tidak layak lah ya makanannya itu untuk manusia wanita yang akan dikirim menjadi pekerja, tapi makanannya nggak layak, itu jadi buruk banget pengalaman ini. Makanannya itu cuman nasi plus buncis, gitu aja teman-teman. Jadi enggak masalahnya kalau buncisnya ditumis enak, atau buncisnya itu dibikin bakwan kek, atau buncisnya itu didadar sama telur kek, apalah kayak gitu tuh enggak masalah teman-teman. Nah masalahnya adalah ya, buncisnya itu ditumis tetapi enggak mateng. Buncis tumis tapi nggak mateng, jadi rasanya itu mentah. Dan tahulah buncis di Indonesia, buncis yang gede-gede itu rasanya itu nggak enak banget. Masih mending makan kacang panjang kan, kalau kacang panjang masih enak ya, dicocol pakai sambal gitu. Nah, sehingga uang aku yang dari 2 juta itu kan tinggal 1.600.000 ya, 1,6 juta itu untuk beli lauk setiap hari di PT Mega Buana ini. Karena untungnya ada orang yang jualan setiap hari pagi sampai pagi ada jam 10 gitu, terus sore jam 4 itu sudah ada yang jualan. Jadi bisa makan nasi pakai telur balado kek, rempela ati ayam, apalah yang dijual oleh para pedagang yang masuk PT itu. Nah, kemudian gimana sih selama di dalam PT, selain kita bahasanya pokoknya kita tuh dikasarin, tapi kita juga diajarin cara nyapu, cara ngepel, terus cara jadi babysitter itu di training memang. Tapi kalau kita salah sedikit pun itu kita dimaki-maki selayaknya kita bukan manusia. Seumpamanya kita masak ya, umpamanya kita belajar masak. Ya masaknya bikin omelet umpamanya, yang mudah-mudah sih sebenarnya, atau capcay gitu ya. Terus kita salah. Nah, kalau kita salah nanti dimaki-makinya itu parah gitu. Masa bikin omelet saja tidak becus gitu, mau jadi TKW keluar negeri, gimana nanti kalau di sana bisa dipulangin kamu, pokoknya kayak gitu. Maaf ya aku kebawa emosi kalau ingat itu teman-teman, beneran deh. Karena bagi aku kita jadi TKW ya,
itu kita tetap manusia yang perlu dimanusiakan. Dan PT Mega Buana ini dia sangat kaya raya ya, sangat kaya raya dari hasil kami para TKW. Pokoknya yang punya itu miliuner banget lah ya. Tapi ya begitulah, semua petugas dalam PT itu yang baik tuh cuman sponsor yang handle kita aja. Cuman mereka kan cuman di kantor, cuman ngelihat oh kamu baik-baik aja, gitu-gitu aja sih. Maksudnya baik-baik secara fisik, kalau secara mental ya mereka nggak ngajak gitu. Yang jelas pokoknya sedih banget. Oke, so sangat lama sekali aku nunggu job offer itu, 6 bulan ya, hampir 6 bulan baru dapat job. Ini aku ya, kalau mbakku sama teman aku tuh udah pada berangkat, jadi mungkin juga rezeki-rezekian pastinya. Makanya aku bilang jangan masuk di PT yang besar karena sistemnya nggak bagus. Kadang-kadang kita malah filenya atau dokumennya itu berada di paling bawah sehingga kita tidak terlihat gitu ya. Oke, akhirnya tanggal 18 Desember aku berangkat ke Singapura. Yeay. Bye bye PT Mega Buana. Oke, kemudian di sini 18 Desember ya. 1999 terbang ke Singapura. Oke. Dan selama di Singapura itu pas aku sampai ya dijemput sama agennya ya. Agen jemput kita, jemput ke bandara. Oke, kemudian kita dibawa check up, pokoknya segala macam. Dan setelah itu kita dijemput lagi untuk tinggal di penampungan agent. Jadi agennya itu namanya Garden Home ya, agensi ya, Garden Home. Oke, ini di Singapura ya. Dan di sana karena waktu itu majikan aku itu masih di luar negeri, di Jepang katanya, waktu itu masih liburan, sehingga aku harus nunggu di agensi ini dari tanggal 18 Desember hingga 24 Desember itu baru dijemput majikan. Oke, kemudian aku tanggal 24-nya itu dijemput majikan ke rumahnya. Waktu itu sampai di rumah jam 2 siang ya, dan alhamdulillah sekali teman-teman, majikan baik banget, baik, ini nggak terkira ini baiknya teman-teman. Jadi majikan aku itu ada cewek dan cowok ya. Nah, ini majikan laki, orang Singapura, dia arsitek ya. Kemudian majikan cewek, dia orang Amerika. Nah, gitu. Oke, dan majikan aku biasa disebut Jennifer. Dan Jennifer ini tidak mau disebut mom kayak gitu tuh, mereka nggak mau, maksudnya Jennifer ya, dia mau dipanggil nama. Dia baik banget, dia berbahasa Inggris dengan aku. Dan
bosku yang laki bisa bahasa Melayu, tetapi sama bos cewek nggak boleh ngomong Melayu bareng aku, karena katanya harus maju. Jadi kata Jennifer, aku harus berbahasa Inggris untuk kemajuan aku ke depannya gitu. Alhamdulillah ya, baik sekali. Pokoknya alhamdulillah teman-teman, majikanku baik, dan sangat alhamdulillah lagi selama di rumah majikan ya. Ini rumahnya besar banget teman-teman. Jadi banglo itu, banglonya lantai 3 dan 1 basement ya. Oke, 1, 2, 3, 4, pokoknya gitu. Jadi 4 semuanya ya. Kamar aku ada di basement ini. Jadi kamar aku itu bagus daripada kamarku di kampung ya. Jadi kamar aku itu di basement itu teman-teman, aku tidur sendirian ya. Jadi ada kamar plus kamar mandi sendiri, kemudian ada ruang TV. Pokoknya keren, walaupun aku cuman pembantu, dia ngasih kamarnya itu sama ya dengan kamar anak dia. Jadi dia ini, Jennifer dan Mr. Ko ini, Ko ya, Tuan Ko, punya anak namanya Brian. Oke. Tapi udah gede sih, ini Brian umur 16 tahun. Aku nggak perlu jagain dia. Yang aku perlu adalah bersih-bersih rumah. Gitu, bersih-bersih. Kerjaanku bersih-bersih saja setiap hari. Tetapi di weekend aku babysitter gitu. Weekend itu kadang-kadang Jumat, Sabtu, Minggu, kadang-kadang Sabtu, Minggu aja. Nah, babysitter ini dia adalah anak angkat ya. Jadi babysitting anak angkat bos aku. Jadi anak angkatnya ini ada dua orang, laki dan perempuan. Nah, selama weekday itu dia ada di rumah nenek. Jadi sebenarnya nenek yang rawat mereka. Kemudian kalau weekend itu, karena nenek itu masih muda ya, nenek dari Mr. Koh itu masih muda, pengen punya anak, terus yang ngambil 2 orang kayak gitu deh. Kemudian kalau weekend itu pasti main ke rumah bos aku, dan alhamdulillah selama di situ mereka baik banget. Makanan itu bebas, makanan ya. Ini cerita tentang makanan ya. Awal aku nyampe itu 2000 tahun 1999, 24 Desember. Itu teman-teman pertama kalinya aku makan junk food. Junk food, tahu kan junk food? Junk food itu ya KFC, McDonald, Pizza Hut, dan lain-lain. Itu namanya junk food. Di kampung kan belum ada, tahun 99 tuh belum ada. Jadi pas nyampe itu ditanya, oh ya, aku manggil kamu siapa? Waktu itu aku dipanggil Siti. Gitu. Jadi Siti dikasih makan sama bosku itu
2 paha KFC, 2 slice pizza, plus Coca-Colanya teman-teman. Gila. Nah, ketika aku disuruh duduk makan itu, aku meneteskan air mata karena KFC ya, itu pahanya besar teman-teman, bisa buat sekeluarga kalau 2 paha ya. Terus pizzanya yang ukurannya besar. Aku ingat pada keluarga aku di rumah yang setiap hari kita makannya tahu tempe, ikan asin kayak gitu ya. Makan daging ayam itu paling kalau ada hajatan selamatan gitu teman, kayak mulutan kayak gitu-gitu. Kalau setiap hari kan enggak. Itu aku merasa sangat bersyukur karena bos aku sangat baik. Makanan juga enak, enggak kayak waktu di PT yang amit-amit kita diperlakukan seperti budak dengan makanan yang tidak layak. Dan alhamdulillahnya doa aku selama di PT itu terkabulkan. Nah, doaku dapat majikan baik. Mau pekerjaannya berat, aku tidak masalah. Yang penting majikanku baik, aku akan selalu tersenyum. Dan alhamdulillah aku bahagia, aku kerja sama satu majikan ini selama 5 tahun teman-teman. 5 tahun aku bekerja. Dan pas pulangnya aku dikasih bonus 3 bulan gaji, dibeliin kamera. Pokoknya alhamdulillah baik banget. Dan setiap Sabtu Minggu juga aku, setelah anak-anak bobo ya, jadi aku kan Sabtu Minggu ada babysitter ya, ada kerja jadi babysitter untuk ngurus 2 anak umur 4 tahun dan 5 tahun, cowok sama cewek. Itu aku harus kursus bahasa Inggris. Nah, kenapa di sini bahasa Inggrisku itu baik ya, bahasa Inggris. Oke, di sini karena Jennifer atau bos cewekku itu asli orang Amerika, sehingga dia tidak mau aku berbicara bahasa Inggris yang Singlish. Ya, kata Jennifer, no Singlish. Singlish ini maksudnya Singapore English ya teman-teman. Singapore English itu contohnya, no like that lah, why you always say like that me, no lah, I don't want like that lah, I like the one that you said earlier like that lah. Pokoknya itu yang ada lahnya, ada mehnya, pokoknya itu adalah Singlish. Itu tidak boleh, no kata bos aku, kamu harus belajar bahasa Inggris yang baik dan benar demi kemajuan kamu di masa depan. Dia bilang begitu, sehingga alhamdulillah bahasa Inggrisku waktu itu sih American English. Dan ya memang alhamdulillah teman-teman, jadi aku bisa berbahasa Inggris dengan lancar, tetapi tidak dengan logat Singlish, yang mana aku berterima kasih banget pada Jennifer dan Mr. Cornelson ya. Jadi aku gambar di sini ya, maafkan kalau gambarnya jelek ya. Ini Jennifer ya, ini Nelson, is like angel ya. Mereka ini baik banget, jadi terima kasih. Bos aku yang membuat aku membuka masa depan aku dengan pengalaman aku bekerja di sana.
Jennifer juga membebaskan aku untuk belajar memasak, baik itu dari majalah ataupun nonton TV. Apabila aku butuh bahan-bahan untuk bikin kue atau masak apapun, dia pasti akan beli. Dia sangat baik sekali. Dia bagaikan malaikat ibu peri. Kemudian Mr. Koh Nelson pun sangat baik. Dia tidak pernah marah. Mereka berdua ini sangat luar biasa, manusia yang sangat luar biasa, yang dikirim Tuhan untuk membuat aku membuka mata bahwa sebagai TKW pun kedepannya insya Allah aku punya skill, yaitu aku bisa masak, aku bisa babysitter dengan baik sambil berbahasa Inggris. Kemudian aku juga bisa bahasa Inggrisnya yang baik, yang pastinya akan sangat berguna ke depannya gitu. Dan ya, sekian dulu teman-teman cerita hari ini, semoga bermanfaat. Apapun pekerjaan kita, lakukan dengan hati yang tulus, dan insya Allah kita akan ketemu dengan orang yang baik, dan insya Allah pengalaman apapun itu, pahit buruknya, akan jadi guru yang baik pada kita, seperti pengalaman aku selama di PT Mega Buana, di mana aku merasa dan melihat betapa mereka memperlakukan manusia, calon-calon para TKW ini seperti budak, seperti orang bodoh, malah diperlakukan lebih buruk daripada kambing-kambing yang akan dijual di pasaran. Dan di situ aku belajar bahwa aku akan selalu memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan orang lain. Aku akan selalu baik pada orang lain karena aku selalu ingin dibaikin orang. Itu saja cerita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Salam ceria. Nah.